Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Atmojo dengan NIM 220605110152. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan saya dari tugas yang kemarin. Sebelum jauh-jauh, mungkin saya akan memperlihatkan dulu add-on yang sudah saya bikin, yaitu dengan nama CDC Clone. Ya, ini data-datanya mulai dari data studi, program fakultas, dan ini tracer alumni. Oke, habis itu untuk memudahkan selanjutnya, saya akan memperlihatkan dulu model yang sudah saya bikin di sini untuk melihat model, diaktifkan dulu developer mode. Habis itu ke bagian setting, ke lihat technical, cari bagian model, model mana model. Nah, model yang saya punya yaitu namanya Tracer. Di sini saya punya tiga model yaitu Tracer Fakultas, Identity, dan Prodi. Oke, di sini ini tampilan yang sudah saya bikin yaitu bisa menampilkan prodi, bisa menampilkan fakultas dan bisa menampilkan data mahasiswa. Oke, penjelasan codingan pertama itu dimulai dari pembuatan service API. Di sini saya menggunakan HTTP ODF-Centered.id. Kenapa? Karena saya menghosting database Udo saya itu untuk mempermudah teman-teman saya jika ada kesulitan dengan koneksi dengan Udo, mereka bisa menggunakan database yang sudah saya hosting. Itu sesuai dengan ini. Selanjutnya, pertama yang dibutuhkan adalah method out. Fungsi out di sini membutuhkan pertama nama DB-nya, kedua email untuk login, dan yang ketiga passwordnya. Setelah proses out, metode yang dibutuhkan yaitu metode untuk get prodi, get fakultas, dan get mahasiswa. Di sini ada model-model di sini harus sesuai dengan yang ada di bagian database, yaitu kalau untuk prodi tracer.prodi dia sama. Terus untuk field di sendiri itu yaitu field yang ada di dalamnya. Di bagian sini itu field yang saya panggil di fakultas yaitu ID nama. Uh, Mungkin di bagian identity. Jadi field ini dia menyesuaikan yang ada di sini. Setelah pembuatan service API untuk memudahkan perubahan dari respon API ke bentuk objek itu saya membuat yaitu kelas model. Kelas model ini untuk kelas model untuk fakultas dan fungsi ini dia merubah dari JSON ke bentuk objek. Ada tiga model sesuai dengan data yang ingin saya rubah. Selanjutnya uh, untuk menampilkan view-nya saya menggunakan uh, yang namanya itu Future Builder. Kenapa saya menggunakan Future Builder? Karena proses penarikan data dari API itu bersifat asinkronus. Dan di Future Builder sendiri itu bisa ada beberapa state yaitu dia lagi waiting, makanya dia bisa menampilkan loading. Yang kedua itu ada misal dia punya error dan yang ketiga yaitu jika dia udah punya data. Di sini saya menampilkan data fakultas dan prodi itu menggunakan list builder dan nggak usah ribet-ribet saya menggunakan list style. List style di sini title itu yang tengah ini dan leading itu yang bagian kiri. Lanjut ke bagian mungkin yang agak berbeda itu di bagian mahasiswa view. Di sini saya menggunakan yaitu data table. Enaknya pakai data table yaitu dia bisa digeser-geser ke samping dan bisa menampilkan banyak kolom. Nah, jadi data yang ditampilkan itu sesuai dengan objek yang saya punya. Oke, mungkin itu dulu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat kemarin. Mungkin di sini saya tidak bisa untuk run aplikasinya karena saya menggunakan emulator. Jadi di sini saya akan menjelaskan codingannya saja. Oke, untuk di sini yang pertama itu adalah service API. Di sini untuk Odo kliennya, untuk IP config yang saya pakai di sini IP config saya adalah ini. Mungkin saya coba buka CMD. Di sini IP config ya.
Di sini saya menggunakan ipconfig pada laptop saya di sini. Kemudian untuk outnya di sini untuk tes MB-nya di sini ada nama database saya tes MB. Kemudian di sini untuk admin itu adalah emailnya. Kemudian untuk passwordnya di sini adalah admin123. Ya untuk selanjutnya ya di sini sebagai web session modus call-nya seperti biasa. Kemudian yang selanjutnya di sini ada untuk ini getProdi. Kolom getProdi di sini ya mengambil model nama .prodi, kemudian metodenya search sebagai untuk menggunakan metode search di sini, kemudian untuk domain-domain yang diambil, untuk field-field yang diambil di sini. Oke, di sini juga sama seperti yang di atas. Kemudian di sini juga sama. Cuma berbeda dari data yang diambil. Di sini kan ada 3 data untuk studi, program studi dan fakultas, dan yang di sini tracer. Masih ada error sedikit kemarin. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita lihat untuk di navbar. Untuk di navbar ya menjadi sebagai navbar saja. Di sini kita pakai Carpet Navigator bar. Kemudian di sini untuk view-nya di sini sebagai untuk file yang menampilkan data dari model. Di sini untuk model fakultas ya, sebagai untuk mengambilkan dari model fakultas. Di sini ya tidak ada yang terlalu spesifik. Di sini ya mengambil datanya fakultas.lang di sini list.lang. Kemudian jika tidak ada data maka no data found. Jika tidak ada data yang ditemukan ya seperti itu. Terus di sini di mahasiswa sama berfungsi sebagai untuk menampilkan data dari model mahasiswa yang diambil dari API Odoo. Mahasiswa di sini outnya final get data service.get mahasiswa. Di sini ya. Di sini mengambil data kolomnya seperti ID name, nama, NIM, tahun lulus, nama email ya seperti itu. Di sini jika tidak ada kembali mengambilkan data not found. Kemudian di sini masuk ke prodi. Di sini untuk ketiga file ini hitungannya sama sebagai view untuk menampilkan data dari model di sini. Di sini adalah yang terakhir untuk prodi. Untuk prodi di sini yang ya sebagai menampilkan data dari model prodi yang diambil dari API Odoo. Kita lihat di sini ada fetch builder. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit guna-gunanya dari di sini. Mungkin di sini ada filter builder, bisa dilihat codingannya di sini. Di sini sebagai untuk menampilkan data yang berdasarkan filter dari fetch prodi list. Jadi mengambilkan data dari fetch prodi list di sini. Kemudian ini sebagai pengambil data. Jadi jika data sedang diambil maka akan ditampilkan di spinner atau ya di loading. Jika ada kesalahan maka akan muncul pesan. Ya seperti itu. Kemudian di model ya, di model ini ya hanya seperti ini, mengambil ID dan name ya. Mahasiswa juga sepertinya sama. Kemudian di prodinya sama. Mungkin nanti jika kemarin sudah saya tampilkan untuk fotonya, untuk codingannya seperti ini, karena saya kemarin cukup terjadi broken di emulator saya yang dari laptop, makanya tidak bisa saya tampilkan. Jadi saya menggunakan emulator HP. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan codingan dari saya. Di sini untuk penyambungan dari API-nya ya, service
API Dart-nya. Di sini mungkin yang paling penting untuk penyambungan dari Odoo kliennya. Ya, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Furqan Rahmadi, NIM 146. Di sini saya akan coba menjelaskan aplikasi yang sudah kami buat sebelumnya yang mengintegrasikan Odoo dengan aplikasi mobile dari client side. Nah, yang pertama, Odoo sendiri setelah saya pelajari itu ada dua komponen. Yang pertama database dan yang kedua aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membangun REST API. Dalam hal ini kami menggunakan Python untuk membangun aplikasi yang bisa melakukan proses HTTP request seperti create, read, update, dan delete. Nah, di sini ada 3 entity yang sudah saya buat, program studi, fakultas, dan tracer alumni. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit soal sistem desainnya terlebih dahulu. Jadi dari 2 komponen tadi di Odoo, kita bisa membuat REST API yang kemudian nanti akan dikonsum atau di-hit oleh aplikasi dari client side. Nah, dalam hal ini yang kami buat pekan lalu itu aplikasi mobile. Nah, nanti integrasinya itu akan dari API library dari Odoo. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk demonstrasinya, ini aplikasi yang sudah saya buat, ada 3 entity, sama seperti yang ada di database yang sebelumnya. Program prodi, kemudian ada fakultas, dan ada mahasiswa. Nah, untuk fungsi untuk bisa konsum API-nya, di sini saya menggunakan API yang memang sudah disediakan oleh dokumentasi Odoo Client. Parameter yang diambil adalah IP dan juga port yang digunakan untuk menjalankan Odoo ini, yaitu port 10017. Kemudian fungsi authenticate memerlukan 3 macam kredensial, yaitu pertama database yang dituju. Di sini saya menggunakan database test 2, kemudian username dan juga password. Nah, sisanya itu bisa kita temukan di dokumentasinya langsung. Di sini saya juga membuat file getter, file yang asinkron dengan future async. Nanti dia akan mengembalikan data yang sudah kita minta dari aplikasi Odoo ini. Kira-kira penjelasan sederhananya seperti itu. Semisal kita kembali lagi di dalam sistem desainnya, sebenarnya aplikasi yang kita buat cukup sederhana, tapi juga bisa mempersingkat proses pembuatan dari API-nya sendiri. Kira-kira seperti itu. Mungkin sekian dari video kali ini, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dan Putra dengan NIM 220605110054. Nah, di sini ini ada 3 bagian, yaitu model, view, dan main naver ini. Itu saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, di model sendiri terdiri dari fakultas, mahasiswa, dan prodi. Kenapa ada model folder model? Nah, untuk memudahkan inisialisasi. Nah, itu pokoknya. Nah, dengan di service API gitu. Nah, ini yang fakultas, mahasiswa, prodi itu berhubungan harus sama dengan bukan harus sama, kayak nanti akan digunakan di folder view ini. Nah, untuk di service API sendiri, kenapa saya tidak menggunakan IP, melainkan menggunakan link? Nah, karena saya Odoo saya kemarin terjadi error. Nah, jadi saya menggunakan punyanya teman gitu. Ini juga. Nah, yang di fitur ini itu kan dari API yang di web itu. Nah, jadi ini untuk database-nya
dan ini untuk nama email, ini untuk passwordnya. Nah, untuk metodenya yang di sini modelnya itu harus sama dengan yang ada di Odoo gitu. Namanya apa harus sesuai dengan model yang di metode di sini. Ya, metodenya kan ada 3 ya, ada get prodi, get fakultas, dan get mahasiswa. Nah, ini fieldnya juga harus sama dengan yang di dalam Odoo gitu. Terus di view sendiri itu terdapat 3 fakultas, mahasiswa, dan prodi. Nah, di sini untuk fakultas dan prodi itu view-nya hampir sama. Kenapa hampir sama? Karena hanya menunjukkan nama ID dan nama fakultas atau prodi gitu. Nah, di sini ini untuk jika error akan mengirim pesan ini, dan jika ini untuk loadingnya. Nah, ini jika berhasil akan menampilkan datanya begitu. Begitu juga dengan prodi. Di prodi sendiri loadingnya ini, terus jika error akan menampilkan pesan ini, dan jika berhasil akan menampilkan data begitu. Nah, jika tidak ada data, maka data tidak ditemukan begitu. Dan jika data tidak tersedia, maka data tidak tersedia ini, no data available gitu. Nah, untuk mahasiswa view-nya sendiri menggunakan menggunakan tabel. Nah, untuk menampilkan datanya. Kenapa menggunakan tabel? Karena bisa memuat banyak data begitu. Nah, ini kan kolom ya, kolom itu ada banyak ID, nama, NIM, tahun lulus. Nah, itu bisa menampilkan banyak data begitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Aldiansyah dengan NIM 2206 051 0090. Di sini saya akan menjelaskan tugas kemarin, yaitu tugas mobile. Ya, di sini saya akan menjelaskan codingan dari kelompok saya. Di sini kita menggunakan servis API untuk menghubungkan antar Odoo dan Flutter. Sini kita memanggil Odoo client, yaitu http Odoo frontend.mw.id. Lalu kita membuat metode out. Ini dengan yang membutuhkan nama database, email, dan password. Di sini kita membuat 3 tampilan, yaitu get prodi, get fakultas, dan get mahasiswa. Tampilannya di sini get prodi memiliki model, yaitu tracer prodi. Di sini kita tugas mobilnya membuat tracer alumni. Tracer prodi. Nah, ini untuk cross ini digunakan untuk memanggil item-item yang ada pada database di atas. Nah, sama halnya dengan fakultas kan get mahasiswa. Nah, di sini kita menambahkan kelas model untuk mengedit data, menghapus, dan